Ya, terima kasih. Ya. Pada saat ini saya beserta seluruh jajaran baru saja melakukan rapat koordinasi ya terkait hal-hal contoh ambil secara pengendalian banjir salah satu di Kota Palangkaraya. Nah, di sini saya menyoroti ya tentang bagaimana saluran itu kan ada, jadi sistem drainase itu kan ada dua metode ya Pak Hari ya, ada konvensional dan ada yang non konvensional. Nah, saluran juga kan ada saluran tersier, sekunder dan premier. Nah, jadi di sini juga yang mana kami memperhatikan dari 3 saluran tersebut. Tentu saja sambil saya ambil contoh premier. Premier itu kan kita mesti duduk koordinasi ya, tidak hanya mungkin pemerintah kota dengan balai dan juga pemerintah provinsi. Nanti setelah ini sudah kami susun akan melakukan langkah-langkah koordinasi yang tidak lain tidak bukan adalah bagaimana mencarikan solusi cara-cara yang untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Palangkaraya, terkhusus di tadi 3 saluran premier, sekunder dan tersier. Jadi hulu hilir agar beres. Jadi tidak bisa juga kita membuka tersier dan sekunder apabila premier juga tidak kita tuntaskan. Jadi memang harus hulu ke hilir. Ya tentu ini perlu komunikasi dan koordinasi ya berbagai pihak. Jadi saat ini setelah ini saya meminta juga pada jajaran untuk segera melakukan koordinasi. Seperti itu kira-kira. Pak, untuk penanggulangan dalam waktu dekat ini, Pak? Penanggulangan dalam waktu dekat sebenarnya begini. Itu juga tadi mungkin sekitar 5 jam lah ya. 5 jam ya ada dari tergenang tadi. Sekitar 5 jam itu kan berarti sudah kering. Nah, sebenarnya ada hal-hal langkah-langkah yang juga akan kami lakukan dalam waktu dekat untuk mengurangi jangka pendek ya. Tapi seyogyanya memang dari 5 jam itu SOP-nya adalah 2 jam. Nah, SOP-nya adalah 2 jam untuk bisa ditangani. Nah, ini juga tadi hadir lengkap koordinasi dari UPT ya, UPT bagaimana untuk melakukan jangka pendek ya, apa yang bisa dilakukan dulu untuk sekarang ya. Tentunya ada UPT swaklola dari Dinas PUPR akan bergerak setelah ini. Nah, itu adalah untuk jangka pendek. Nah, kemudian juga harus perlu kita pikirkan jangka menengah ke atas, tadi memperhatikan tadi yang 3 saluran saya bilang tadi ya. Itu dan tidak lain dan tidak bukan akan segera kami koordinasikan. Seperti itu. Ada faktor alam, Pak, mungkin? Apakah hujan kali ini intensitasnya luar biasa atau seperti apa sehingga daya tampungnya mungkin? Curah hujan kita memang intensitas cukup luar biasa ya, cukup luar biasa. Nah, yang perlu kita pikirkan memang akhirnya daya tampung ya, tetapi apapun itu ya namanya kondisi alam ini kan pasti selalu tetap berubah-ubah dan itu pasti akan kita terima ya. Saya lebih menyoroti bagaimana untuk persiapan kita dalam menyambut intensitas curah hujan yang cukup tinggi. Jadi pendek, menengah, panjang. Seperti itu. Pesan untuk masyarakat mungkin, Pak? Tentu saja seperti ini. Yang pertama, saya harapan besar masyarakat, untuk masyarakat saja ya, untuk masyarakat tanggung jawabnya adalah dalam menjaga lingkungan yaitu kebersihan yaitu ataupun membuang sampah yang akan menjadi sedimen. Yang kemudian yang kedua adalah bantu kami juga dari pemerintah mana ya, apabila ada saluran-saluran yang sudah tersumbat ataupun tertutup ya mohon diinformasikan, dan apabila nanti ada pekerjaan dan membongkar mohon didukung ya. Tapi saya rasa sekali lagi ini semua mesti memang bekerja sama. Tadi selain kami menyiapkan sarpras, mengerjakan sarprasnya, masyarakat juga memelihara dan juga memastikan sarpras tersebut dalam kondisi baik. Nah, saya ambil contoh mungkin tadi nanti dalam waktu dekat akan juga keluar dari Dinas Lingkungan Hidup ya, sampah sekarang kan bisa menjadi uang. Ya, sampah bisa kita tampung, kita jual ke bank sampah. Bank sampah ada di mana saja. Bank sampah bisa di-download di aplikasi Bank Apul. Nanti Dinas Lingkungan Hidup biasanya memberikan barcode di situ. Saya ambil contoh satu kemasan botol plastik ya. Itu apabila kita jual, kalau ya dalam keadaan standar itu 1.000 sampai 1.500 per kilo. Tapi apabila tidak ada tutup botol dan label-labelnya itu bisa mencapai 2.000 sampai 2.500 per kilo. Nah, jadi ini juga ada hubungannya
ada hubungannya untuk ke depan lingkungan kita. Satu, tidak membuang sampah sembarangan, tidak ada sedimen, tetapi juga bisa menghasilkan uang untuk masyarakat. Jadi memang harus kolaborasi, komitmen kita bersama-sama semua. Ya, jadi itu mungkin harapan saya pada masyarakat adalah tentang sampah dan juga menjaga lingkungan. Itu saja. Dan jangan tidak menutup saluran dalam membangun. Ya. Makasih, Pak. Oke, cukup ya. Cukup.